Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Alexander Woollcott, salah satu alumni paling terkenal dari Hamilton College, New York, diminta untuk memberikan pidato utama pada perayaan 100 tahun kampus tersebut. Woollcott memberikan pidato yang mengesankan yang dimulai dengan kata-kata ini, "Saya mengirimkan salam saya hari ini kepada semua rekan alumni Hamilton College yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa dari Anda sukses dan beberapa dari Anda mengalami kegagalan. Hanya Tuhanlah yang tahu yang mana." Saudara-saudari, hal ini adalah pengingat yang luar biasa bagi kita, bahwa dalam pengukuran keberhasilan dan kegagalan kita, pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah pula jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, dan pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Inilah pelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid Yesus yang terlalu ambisius, yakni Yakobus dan Yohanes, dalam kisah Injil minggu ini. Saudara-saudari, jika ada satu hal yang kita tahu pasti tentang takdir adalah Tuhan menciptakan semua orang untuk sukses. Tuhan tidak menciptakan siapapun untuk kegagalan. Namun apa arti sukses dan apa arti gagal? Bagi kebanyakan orang, seperti halnya Yakobus dan Yohanes, sukses berarti menjadi yang terdepan. Sukses berarti unggul. Kesuksesan diukur dengan membandingkan pencapaian seseorang dengan pencapaian pesaing seseorang. Itulah sebabnya
Yakobus dan Yohanes pergi kepada Yesus dan tidak meminta agar mereka diberikan tempat dalam kerajaannya, tetapi agar mereka diberikan duduk, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirimu dalam kemuliaan. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 37. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kata Yesus kemudian kepada mereka. Dan kemudian Yesus mulai mengajar mereka pemahaman baru tentang kesuksesan. Saudara dan saudari yang terkasih, bagi Yesus, kesuksesan berarti orang-orang mewujudkan dan memenuhi impian Tuhan bagi diri mereka. Yesus menyampaikan kepada kita bertentangan dengan pemikiran populer bahwa siapapun tidak dapat menjadi apapun. Sebelum orang-orang datang ke dunia ini, pemeliharaan ilahi telah menciptakan mimpi bagi setiap orang untuk hidup. Kita tidak datang ke kehidupan untuk menulis deskripsi pekerjaan kita sendiri. Kita datang dengan deskripsi pekerjaan ilahi di tangan kita dan dengan sifat fisik dan mental yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudari terkasih, itulah yang dimaksud dengan doktrin Maria dikandung tanpa noda. Tuhan membutuhkan pekerjaan tunggal yang harus dilakukan, yaitu menjadi ibu dari anaknya yang berinkarnasi. Dan Dia menciptakan seorang wanita yang sepenuhnya siap dan dilengkapi secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak ada wanita lain sebelum atau sudah Maria yang dapat menjadi ibu Allah karena usaha atau ambisi pribadinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa Yesus menyampaikan kepada Yakobus dan Yohanes bahwa duduk di sebelah kanan saya atau duduk di sebelah kiri saya bukan wewenang saya, tetapi untuk mereka yang telah disediakan. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk bekerja sama dengan rahmat ilahi atau tidak bekerja sama dengannya. Itulah sebabnya meskipun Allah telah memilih Maria menjadi ibu dari juru selamat kita, ketika saatnya tiba baginya untuk menyelesaikan misi ini, Allah mengutus seorang malaikat untuk meminta kerjasamanya. Maria adalah contoh sukses yang sempurna karena Maria dengan berani mengatakan ya pada firman Tuhan yang merinci padanya apa yang Tuhan sediakan untuknya. Saudara-saudari, Yakobus dan Yohanes mewakili karakteristik mentalitas siapapun di zaman kita ini. Cara pandang seperti ini mendorong ambisi yang tak terkendali, persaingan tidak sehat di antara orang-orang yang kita sebut perlombaan tikus. Tetapi masalah dengan perlombaan tikus adalah bahkan jika Anda menang, Anda tetaplah seekor tikus. Visi baru kesuksesan yang Yesus ajarkan sebaliknya, mendorong kerjasama, timbal balik, dan kita semua bisa sukses karena Tuhan telah menciptakan kita masing-masing untuk sesuatu yang berbeda. Tuhan memiliki cukup mimpi untuk dilalui, mimpi yang berbeda untuk setiap orang, kesuksesan yang berbeda untuk setiap orang. Ambisi kita dalam hidup seharusnya adalah menemukan dan mewujudkan impian Tuhan bagi kita. Disinilah letak kesuksesan kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya.